Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan juga kebahagiaan selalu. Baik anak-anakku semua, jangan lupa kalian selalu patuhi protokol kesehatan ya. Baik, pertama kalian selalu mencuci tangan memakai sabun, kemudian memakai masker, dan selalu jaga jarak. Baik anak-anakku semua, mari kita mulai kegiatan di hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ibu Wijisarin Ningsih. Kali ini kita belajar tentang persamaan linear satu variabel atau sering disebut dengan PLSV dan pertidaksamaan linear satu variabel atau sering disingkat dengan PTLSV. Baik anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dilimpahkan kesehatan ya. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anakku, kali ini tujuan pembelajaran kalian belajar tentang PLSV dan PTLSV adalah: 1. Mengenal persamaan linear satu variabel dan pertidaksamaan linear satu variabel. 2. Menentukan bentuk setara dari PLSV dan PTLSV. Ketiga, menentukan penyelesaian dari PLSV dan PTLSV. Yang keempat, memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan PLSV dan PTLSV. Baik anak-anakku, kita menginjak ke persamaan linear satu variabel atau PLSV. Sebelumnya, untuk mengikuti channel Ibu biar tidak ketinggalan, jangan lupa like, komen, dan klik subscribe ya. Terima kasih. Baik anak-anakku, kita lanjutkan untuk mempelajari PLSV. Kita harus tahu kalimat terbuka. Apa sih kalimat terbuka? Yaitu kalimat yang belum diketahui nilai kebenarannya. Artinya apa? Kalimat yang memuat variabel nanti yang dapat bernilai benar atau salah tergantung nilai yang kita gunakan. Oke, contoh. 3 ditambah X sama dengan 10. Nah, ketika X nanti diganti dengan 2, 3 tambah 2 adalah 5. 5 sama dengan 10. Apakah betul 5 sama dengan 10? Tentu salah. Tapi kalau kita ganti X-nya dengan 7, 3 ditambah 7 pasti sama dengan 10, betul. Nah, berarti kita belum tahu ini nilai kebenarannya benar atau salah ya. Kemudian yang B, P adalah bilangan prima. Ketika Ibu ambil P itu adalah 1. 1 adalah bilangan prima. Betul atau salah? Iya, pasti salah. Tapi kalau P-nya saya ambil 2 adalah bilangan prima. Betul atau salah? Iya, betul. Maka ini adalah kalimat terbuka dan seterusnya. Ini adalah contoh-contohnya. Q adalah bilangan bulat negatif. Nah, kemudian Y dikurangi 3 kurang dari 12. Kemudian A adalah bilangan asli kurang dari 100 yang habis dibagi 5. Baik anak-anakku, ini adalah contoh-contoh kalimat terbuka, yaitu kalimat yang belum tahu nilai kebenarannya. Oke. Selanjutnya, kita ilustrasi. Perhatikan ilustrasi berikut. Sebuah kelompok sirkus mempunyai 6 ekor singa, 3 jantan dan 3 betina. Jika setiap hari pemiliknya memberikan 45 kg daging untuk makanan singa-singa tersebut dan setiap singa mendapatkan bagian yang sama, berapakah berat daging yang dimakan oleh setiap singa dalam sehari? Nah, selanjutnya perhatikan di sini. Jika tiap singa memakan daging N kilogram, nah kita misalkan N kilogram sehari, ya kita kan nggak tahu. Nah kita misalkan N kilogram sehari, dan daging yang dimakan oleh ke-6 singa itu adalah 45 kilogram. Maka kita tulis kalimat terbuka yang berkaitan dengan berat daging yang dimakan oleh ke-6 singa tersebut nanti. Nah, jika seekor singa jantan makan daging 2 kali yang dimakan seekor singa betina, dan daging yang dimakan ke-6 singa itu 36 kilo, berapa kilogram daging yang dimakan tiap singa jantan? Nah, nanti kita ilustrasikan di sini ya. Oke, contoh nih, perhatikan baik-baik. Tadi dimisalkan dengan N dagingnya. Nah, karena singanya ada 6 dan jumlah semuanya adalah 45 kg dagingnya, maka 6 kali N sama dengan 45.
Nah, nilai N itu belum diketahui. Oleh karena itu, N merupakan variabel atau peubah. Kalimat terbuka 6N. Nah, 6 kali N itu bisa ditulis 6N sama dengan 45. Ini menggunakan tanda sama dengan. Nah, penggunaan sama dengan inilah yang dinamakan dengan persamaan. Baik, jadi apa itu persamaan? Nah, oke, jadi persamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda sama dengan. Nah, jika pangkat tertinggi dari variabel pada suatu persamaan adalah 1, maka persamaan itu disebut persamaan linear. Ya, oke, persamaan linear yang hanya memuat satu variabel disebut persamaan linear dengan satu variabel atau persamaan linear satu variabel, sering disebut PLSV, disingkat PLSV. Jadi 6N sama dengan 45 merupakan salah satu contoh dari persamaan linear dengan satu variabel atau satu peubah. Baik, kita kembali ke soal yang pertama tadi. Nah, untuk menjawabnya kita misalkan daging untuk 3 singa betina. Nah, berikut adalah penjelasannya. Untuk pertanyaan berapa kilogram daging yang dimakan tiap singa jantan, maka jawabannya adalah 8 kilogram. Baik, selanjutnya adalah contoh-contoh PLSV. Seperti apa ya? Simak berikut ini. Baik, contoh lainnya berikutnya nih. Nah, contoh lainnya nih. Ini hanya satu variabel. Variabelnya apa? X. Ini pangkatnya cuma pangkat 1 ya. Oke. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, Bu, ini kok yang 2B-3 sama dengan B tambah 9. Ini kan ada 2, tapi di sini kan sama satu variabel, yaitu variabelnya adalah B, gitu ya. Dan pangkatnya adalah 1, maka ini disebut dengan persamaan linear satu variabel. Baik anak-anakku, selanjutnya, nah kita latihan soal yuk, bareng-bareng ya. Oke, kita ke persamaan linear satu variabel atau sering disebut PLSV. Misalnya contohnya nomor 1 ya. Oke, baik. Saya punya soal X ditambah 2 sama dengan 10. Nah, bagaimana menyelesaikan ini? Nah, caranya bisa kita tambahkan atau kurangkan bagian kiri dengan kanan dengan lawan dari 2. Lawan dari 2 apa? Yaitu minus 2. Berarti di sini juga saya kasih minus 2, gitu ya. Nah, berarti jadi di sini berapa? Sama dengan 10 dikurangi 2 berapa? 8, gitu ya. Oke, contoh nomor 2. Oke, misalnya saya punya X ditambah 7 sama dengan 2X min 9. Nah, misalnya ya. Oke, nah bagaimana menyelesaikannya? Nah, ini yang punya variabel X nanti dipindah jadiin 1. Oke, nah pindah jadi 1. Oke, nah bagaimana caranya? Nah, oke, caranya perhatikan baik-baik di sini. Oke, ini adalah ruas. Ini namanya ruas kiri. Ruas kiri. Ini adalah ruas kanan. Nah, oke. Ketika pindah ruas, nanti kalau pindah ruas, nanti dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, positif menjadi negatif dan negatif berubah menjadi positif. Ya, kalau dari kiri ke kanan maupun sebaliknya dari kanan ke kiri kalau kita pindah. Ya. Nah, karena di sini X ditambah 7 sama dengan 2X dikurangi 9, maka di sini saya memindahkan 2X. 2X ini saya pindahkan ke kiri. Nah, pindah ke kiri. 2X itu positif. Kalau saya pindahkan ke kiri, berarti menjadi negatif. Maka menjadi X min 2X sama dengan
Ini tetap di sini adalah min 9. Ini min 9. Tetap saya ambil min 9. Nah, di sini berarti negatif 9. Ini 8, 7-nya di sini. 7-nya di sini pindah ke kanan. Kalau pindah ke kanan berarti menjadi negatif 7. Nah, sekarang kita lihat di situ. Oke. Di situ perhatikan X dikurangi 2X. Berapa? Ini X itu artinya 1X. Berarti 1 dikurangi 2 itu negatif 1. Berarti min X sama dengan min 9 dikurangi 7. Berarti negatif 16. Nah, di sini ada negatif X sama dengan min 16. Maka kita harus mencari X-nya. Maka di sini semua dikalikan dengan negatif. Kali negatif. Berarti menjadi X sama dengan, nah min 16 dikalikan dengan min berarti menjadi plus. Maka jadi 16. X sama dengan 16. Nah, contoh berikutnya misalnya kita ambil yang nomor 3. Oke. Saya punya misalnya adalah 2X sama dengan 7. Nah, gimana menyelesaikannya? Nah, ini karena ini adalah 2X ya, berarti nanti di sini semuanya dibagi dengan 2 ya, dibagi dengan 2 atau dikali dengan setengah. Nah, kalau dibagi dengan 2 berarti per 2. Berarti ini juga per 2 nanti di sini. Oke, berarti menjadi X sama dengan 7 per 2. Atau kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 7 per 2 adalah 3, 1 per 2 gitu ya. Oke, misalnya lagi nomor 4 ya, saya punya 4X min 5 sama dengan 2X, misalnya di sini plus 7. Oke. Nah, bagaimana tadi? Seperti tadi ini kita pindahkan. Berarti nanti menjadi 4X, di sini plus 2X. 2X itu positif, maka saya pindah menjadi min 2X sama dengan, ini ada 7, saya tulis positif 7 jadi 7. Negatif 5 di posisi ruas kiri, maka saya pindah ke kanan menjadi ditambah 5 gitu ya. Berarti 4X min 2X itu hasilnya 4 dikurangi 2 berapa? Ya 2X sama dengan 7 tambah 5 adalah 12. Maka X sama dengan, nah ini seperti tadi ini di atas ini di sini yang nomor 3. Oke, seperti yang nomor 3 nih. Oke ya. Nah, berarti X sama dengan 12 dibagi 2. Berapa X? 12 dibagi 2 kan bisa itu hasilnya adalah 6. Pertidaksamaan linear satu variabel atau sering disebut PTLSV. Oke. Nah, kita lanjut perhatikan ilustrasi berikut. Banyak siswa di kelas 7E kurang dari 40 orang. Kalimat banyak siswa di kelas 7E kurang dari 40 orang jika dipisahkan dengan kata-katanya adalah sebagai berikut. Perhatikan yuk. Ya. Dengan kata-kata ini perhatikan. Nah, banyak siswa kelas 7E kurang dari 40. Ya, kita pisahkan ya. Nah, kalau dimisalkan N adalah banyak siswa kelas 7E, kita misalkan N adalah banyak siswa kelas 7E, maka kita bisa tulis dalam kalimat matematikanya, yaitu banyak siswa kelas 7E N kurang dari, berarti lambangnya adalah kurang dari 40. Nah, ini adalah contoh kalimat matematika yang dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Oke, sudah paham ya kalian ya? Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya. Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang menggunakan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Jadi tanda ini ya. Oke.
Pertidaksamaan yang memuat satu peubah dan pangkat variabelnya adalah 1 disebut pertidaksamaan linear satu variabel atau sering disebut PTLSV. Nah, ini adalah contoh-contohnya nih. Perhatikan contohnya. Kalau tadi persamaan berarti tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan boleh lebih kecil atau kurang dari, lebih besar atau lebih dari, ya, atau kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Ini adalah PTLSV. Baik, setiap pertidaksamaan memuat variabel, pengganti variabel yang menyebabkan kalimat itu benar disebut penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Himpunan dari semua penyelesaian disebut himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan itu. Nah, contohnya begini. Negatif 5 adalah penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurang 5 kurang dari min x ditambah 2. Nah, karena perhatikan, ketika x-nya diganti dengan negatif 5, 2 kali negatif 5 kurang 5, itu kan hasilnya negatif 15. Nah, x-nya nanti di sini diganti negatif 5, berarti min 5, ya, jadi 5 ya, ditambah 2 kan 7. Nah, berarti negatif 15 kurang dari 7 adalah pernyataan yang benar. Nah, contoh berikutnya lagi, 4 bukan penyelesaian dari pertidaksamaan 4t min 12 lebih besar sama dengan 2t plus 1. Kenapa kok bukan penyelesaian? Ketika t-nya diganti dengan 4. 4 kali 4 dikurangi 12 adalah 4. 2 kali 4 tambah 1 adalah 9. 4 lebih besar dari sama dengan 9 kan salah. Nah, gitu ya. Jadi bukan penyelesaian. Nah, perhatikan baik-baik untuk menyelesaikan pertidaksamaan dengan menambah atau mengurangi. Oke. Sifat menambah atau mengurangi pada pertidaksamaan jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaannya harus tetap, ya. Nanti tetap perhatikan di sini. Baik, ini ada dua contoh, A dan B. Nah, kita kupas dulu yang A, yaitu Y ditambah 2 lebih dari 6. Nah, perhatikan baik anak-anakku di sini. Untuk yang A, penyelesaiannya Y ditambah 2 lebih dari 6, maka kedua ruas kita kurangi dengan 2. Nah, kenapa kok dikurangi dengan 2? Karena ini adalah tambah 2, maka lawannya berarti dikurangi 2. Maka hasilnya adalah Y lebih dari 6 dikurangi 2 berapa? 4 gitu ya. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah Y sedemikian sehingga Y lebih dari 4 untuk Y anggota bilangan real. Nah, grafiknya bisa dituliskan seperti grafik garis bilangan seperti berikut ini. Nah, untuk 4, mana 4 kita lubangin, bentuknya berlubang. Nah, kemudian karena lebih dari maka ke kanan. Apa saja? Yaitu 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Baik, kita lanjutkan penyelesaian yang B. Oke, yang untuk penyelesaian yang B, perhatikan. B. Baik, X min 3 kurang dari sama dengan 2. Nah, maka kedua ruas kita tambah dengan angka 3. Nah, ketika ditambah dengan angka 3 kedua ruas kiri dan kanan, maka menjadi X kurang dari sama dengan 5. Karena X harus anggota min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, itu adalah himpunan penyelesaian. Nah, ada cara lain juga, yaitu karena anggotanya A sedikit, maka mencari penyelesaian dapat pula mencoba satu persatu. Misalnya, nah, dari yang terpenuhi tadi, kita masukkan yang untuk X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini kita masukkan. Nah, benar atau salah? Nah, ketika benar berarti kita ambil. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Nah, sampai selanjutnya. Oh, benar terus. X3 benar. X sama dengan 4 dimasukkan, masih benar. X sama dengan 5. Oh, 2 kurang dari sama dengan 2 masih benar. Kenapa? Karena ada sama dengannya. Berarti 2 kurang dari sama dengan 2 benar. Nah, ini baru salah. Kenapa? Karena 3 kurang dari sama dengan 2. Masa sih? Gitu ya. Itu berarti salah kan ya? Untuk X sama dengan 6. Nah, ketika masukkan X sama dengan 6 dan 7, ternyata salah. Maka himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5.
Baik, selanjutnya kita menyelesaikan pertidaksamaan dengan mengalihkan atau membagi. Perhatikan, ya, mirip, cuman tandanya saja. Nah, tapi ada peraturannya di sini, ya, hati-hati. Oke, sifat mengalihkan atau membagi ruas pertidaksamaan. Pada pertidaksamaan, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan positif yang sama dan bukan 0, maka tanda pertidaksamaannya tidak berubah. Nah, jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan negatif yang sama dan bukan 0, maka tanda pertidaksamaannya berubah menjadi sebaliknya, gitu ya. Oke, baik. Perhatikan yuk contohnya. Ya, ini ada contoh 2. Ya, X per 2 kurang dari min 1 dan min 2 per 3 X lebih besar sama dengan 2. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Nah, perhatikan baik-baik nih. Oke, ini penyelesaiannya. Nah, berarti per 2, maka kita kalikan dengan 2 kanan kirinya, ya, ruas kanan maupun ruas kiri. Kalikan dengan 2. Maka menjadi 2 kali X per 2 kan ini hilang menjadi 1, berarti X. Nah, 2 kali negatif 1 menjadi min 2. Nah, ini tandanya tidak berubah. Oke ya. Nah, ini penyelesaiannya, grafiknya. Oke, berarti timbulannya apa saja? Min di sini kurang dari 2, apa saja di sini? Kalau kita tuliskan titik gitu ya. Min 5, min 4, min 3 gitu ya. Oke, contoh berikutnya, hati-hati di sini. Min 2 per 3 X lebih dari sama dengan 2. Nah, semua dikalikan 3. Nah, dikali 3 ya. Nah, setelah itu kita dapat min 2X lebih besar sama dengan 6. Nah, ini berarti ada min 2X, maka dibagi min 2. Nah, oke ya. Oke, berarti menjadi X kurang dari sama dengan 3. Loh, kok ini kok dibagi min 2? Kok ini tandanya berubah, Bu? Nah, karena apa? Karena tandanya dibagi dengan negatif. Kalau tadi peraturannya dibagi dengan negatif, maka tandanya dibalik, gitu ya. Oke, masih ingat ya? Nah, nih ya, jika kedua ruas ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama, maka tanda pertidaksamaan tetap. Jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan juga tetap. Tapi, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya dibalik. Baik, anak-anakku semuanya, kita lanjut ke contoh soal cerita. Ya, ini biasanya yang agak bingung kalian ya, contoh soal cerita ini. Nah, contohnya bagaimana? Perhatikan yuk. Gamal dan Boy adalah kakak beradik. Mereka bersepeda dari lapangan bola ke rumahnya melewati jalan yang sama. Gamal bersepeda dengan kecepatan 12 km per jam, sedangkan Boy 8 km per jam. Gamal tiba di rumahnya 15 menit sebelum Boy. Berapa lama Gamal bersepeda dari lapangan bola ke rumahnya? Nah, ini contoh PLSV. Nah, kita selesaikan. Kecepatan Gamal bersepeda dari rumah ke lapangan bola 12 km per jam. Kecepatan Boy bersepeda dari rumah ke lapangan bola adalah 8 km per jam. Waktu tiba Gamal di rumah adalah 15 menit sebelum Boy. Nah, yang ditanya adalah berapa lama Gamal bersepeda dari lapangan bola ke rumah. Nah, kita misalkan dulu. Nah, lama Gamal bersepeda adalah T, jam. Maka lama Boy bersepeda adalah T ditambah 15 per 60 jam. Sama dengan, ini disederhanakan, 15 per 60 kan 1 per 4. Berarti T ditambah 1 per 4 jam. Nah, kemudian jarak yang ditempuh Gamal sama dengan jarak yang ditempuh Boy. Tadi jaraknya berapa? Yaitu jaraknya itu adalah kecepatannya segini kan, berarti kita kalikan dengan waktunya 12T sama dengan 8 kali. Nah, kita kalikan dengan waktunya T ditambah 1/4. Nah, oke ya. Nah, 12T sama dengan 8T ditambah 2 dan seterusnya. Nah, ini kita selesaikan. Tadi bagaimana? Ketemu 4T sama dengan 2. Maka kita bagi dengan 4 semua. Nah, T-nya adalah 1/2. Jadi, lama Gamal bersepeda adalah setengah jam atau 30 menit. Nah, ini adalah contoh PLSV. Selanjutnya adalah contoh PTLSV.
Pak Anwar mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 25 meter dan lebar 2x ditambah 1 meter. Luas tanah tersebut tidak melebihi 425 meter persegi. Nyatakan kalimat tersebut dalam bentuk pertidaksamaan linear satu variabel. Kemudian berapa meterkah lebar maksimum tanah Pak Anwar? Perhatikan contoh begini baik-baik ya. Oke, penyelesaiannya kita nyatakan dalam kalimat matematikanya ya. Nah, ini P-nya tadi adalah 25 meter, kemudian L-nya adalah 2x ditambah 1 meter. Luasnya tidak lebih dari 425. Kalian tahu kan, berbentuk persegi panjang berarti luasnya adalah P kali L. Berarti P kali L kurang dari sama dengan kita tulis karena tidak lebih dari. Ya, berarti boleh 425? Boleh gitu ya. Maksimum itu gitu ya. Berarti 425. Maka P-nya diganti dengan 25, L-nya diganti dengan tadi 2x ditambah 1. Nah, ini adalah persamaan ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel dari soal tersebut. Nah, kemudian kita selesaikan yang B. Nah, nanti di sini kita selesaikan seperti tadi, kita kalikan 25 kali 2x berarti 50x. Nah, 25 kali 1, 25. Kurang dari sama dengan 425. Nah, kayak seperti tadi, positif 25, positif pindah. Nah, jadi min 25. Nah, oke ya. Jadi 50x sama dengan 400, berarti x kurang dari 50x kurang dari sama dengan 400. Berarti x kurang dari sama dengan 400 dibagi 50. Maka x kurang dari sama dengan 8. Nah, ini x-nya kurang dari sama dengan 8. Nah, kita masukkan untuk x-nya karena ditanyakan lebar maksimum. Lebar L tadi adalah 2x ditambah 1, maka 2x ditambah 1, x-nya diganti 8. 2 kali 8 tambah 1 sama dengan 17 meter. Jadi, lebar tanah maksimum tanah Pak Anwar adalah 17 meter. Sekian penjelasan dari Ibu. Biar gak ketinggalan materi ya, silahkan kalian subscribe. Oke, matematika pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.